Masyarakat dunia nggak begitu ribut-ribut gitu kan, PBB nggak begitu ribut-ribut. Itu kan kejadian di Iran kemarin itu kan yang apa namanya, pelaku dalam hal ini pemerintah Iran terhadap cewek-cewek dan kaum-kaum muda yang terbunuh itu kan PBB tidak ambil pusing, apalagi orang Islam. Nah, itu dari satu segi. Kemudian di segi lain, persoalan antisemitisme atau ajaran kebencian dalam Islam itu sudah bagian daripada syariat. Nah, bayangkan. Jadi dalam Islam, antisemitisme atau kebencian terhadap kaum Yahudi, waduh, itu sudah bagian daripada syariat. Kalau tidak benci Yahudi, itu bukan orang Islam. Dengan kata lain, seseorang yang sudah misalkan dianggap murtad atau keluar dari agama Islam, itu langsung dilabelkan Yahudi atau kencing Yahudi. Demikian jahatnya. Betul Pak Ya, Cakra. Cuma kalau di Indonesia kalau kita bicara kan seolah-olah bersembunyi. Berita-berita di Indonesia itu bicara kemanusiaan. ya, Dia tidak mengedepankan kebencian seperti menyembunyikan itu. Tetapi ketika sesama Muslim sendiri antara Sunni dan Syiah itu sangat banyak yang jatuh meninggal gitu ya, bahkan sampai jutaan. Tetapi tidak ada bicara kemanusiaan di sini gitu. Nah itu yang saya bilang itu jadi seperti munafik atau memang menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya harusnya dibukakan ke publik gitu. ya. Ada dua sikap saya kira yang membuat mereka bersikap demikian. Yang pertama secara masyarakat internasional. Masyarakat internasional sangat tidak mau mengkritik Islam. Itu sudah kita lihat dari tahun ke tahun. Kalaupun mereka tahu perlakukan umat Islam terhadap umat Islam itu sendiri sangat tidak manusiawi, ya kan? Tetapi mereka tidak mau menggunakan kata-kata Islam. Kalaupun mereka kritik, mereka menggunakan bahasa-bahasa sehingga buyar gitu. Tidak ini makna tidak mengandung satu makna yang bisa dimengerti orang. Masalahnya di mana? Solusinya itu kemana? Itu satu. Kemudian sikap masyarakat Islam itu sendiri secara global. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau ada kejadian perlakuan orang Islam, baik orang Islam terhadap orang Islam atau orang Islam terhadap orang lain, mereka nggak orang lain, mereka nggak orang lain, mereka nggak orang lain, mereka nggak sering digunakan, paling nanti menggunakan kata-kata oknum. Nah, seperti kita tahu bahwasanya slogan oknum itu tidak layak lagi dan tidak, saya kira tidak tepat digunakan dalam ini ya, untuk memberi satu deskripsi atau keterangan terhadap sebuah kejadian atau yang dilakukan oleh seseorang atau seorang atau sekelompok orang. Nah, jadi di dalam kembali kepada sikap ini ya terhadap kaum Yahudi, itu memang satu hal yang ini ya, yang sudah menjadi fenomena dunia yang saya kira perlu kejujuran kita pribadi masing-masing secara kemanusiaan. Kalau dari umat Islam itu sudah sudah sangat ketara dan sangat jelas secara doktrin, orang Islam dididik untuk membenci Yahudi. Nah, bayangkan anak-anak kecil yang tidak pernah ketemu orang Yahudi dididik untuk membenci orang Yahudi. Padahal anak-anak ini kan nggak terlahir suci gitu kan.
Tetapi ketika mereka terbesarkan umur 15 tahun, 20 tahun, membenci Yahudi hanya karena Yahudi, bukan karena kebijakan misalkan salah bertindak atau salah bagaimana, tetapi hanya karena ras. Jadi ini persoalan yang sering saya angkat ke permukaan untuk mengajak kawan-kawan kita dalam agama Islam jujur secara kemanusiaan, kenapa ada ajaran-ajaran kebencian terhadap sebuah kelompok yang demikian rupa, malah dianggap ini dari Tuhan. Kalau ajaran begini datang dari Tuhan, Tuhan ini bermasalah, saya kira. Makanya Al-Quran itu menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya, Mbak Cakra, itu kebencian terhadap Yahudi, kalau kita perhatikan kan nabi-nabi juga berasal dari sana. Tapi satu sisi juga di Al-Quran juga mengatakan bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang diunggulkan dari semua Ya, bangsa. Kenapa bisa jadi satu sisi itu adalah sesuatu yang dilindungi Allah, yang dipakai Allah, menurut versi Quran begitu, sesuatu yang hebat di mata Tuhan mereka, tetapi satu sisi harus dibenci. ya, begini, persoalannya ketika Al-Quran itu dibawa dalam ranah syariat Islam, ayat yang memberi deskripsi kepada orang Yahudi kaum yang unggul itu ditolak, tidak diterima. Jadi sehingga misalkan dalam Al-Quran itu kan banyak sekali berbicara tentang Israel dan malah ada satu bab Al-Isra. Nah, tetapi orang Islam tidak memikirkan tentang kebenaran. Seandainya agama Islam itu demi kebenaran, maka mereka harus terima kebenaran itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kan demikian. Oleh orang Kristen atau manusia lain atau agama lain. Nah, karena Islam ini bukan dilandaskan atas kebajikan, atas kebenaran, atas nilai-nilai kemanusiaan, atas nilai-nilai kepada pembaharuan, kepada kemajuan, kepada enlightenment. Nah, sehingga Islam secara doktrin menolak segala ayat yang mengacu umat Islam untuk menghargai manusia lain. Misalkan ada ayat 62 dari surah Al-Baqarah, itu kan termasuk orang Yahudi di situ, orang Kristen dan umat lain yang melakukan amal saleh. Mereka digaransi kesejahteraan dan security, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Nah, ayat itu sangat tidak dibahas di dalam koridor komunitas Islam. Kenapa? Karena kalau ayat itu dibicarakan dan dipopulerkan dalam masyarakat Islam, nanti orang Islam ramah tamah dengan manusia lain, nanti ke gereja, ya kan, nanti mengucapkan Natal, nanti gimana lah. Nah, jadi ini sangat dihindarkan di dalam syariat Islam. Jangan berkawan dengan mereka. Jangan pilih pemimpin yang selain daripada orang Islam. Seperti diterjemahkan ayat 51 dari surah Al-Maidah. Nah, jadi ini persoalan yang sangat memprihatinkan sekira secara intelektual, yang perlu kita tunjukkan kepada cendekiawan Muslim, kepada tokoh-tokoh agama, kaum ulama terutama sekali mereka-mereka yang di kalangan akademia. Nah, kalau mereka tujuannya sekolah tinggi-tinggi tingkat sarjana, cuman untuk mencari ijazah, ngapain habiskan sekian harta ke universitas, ya kan, hanya sekedar untuk cari ijazah, tetapi mereka tidak bisa memberdayakan daya nalar yang kritis untuk bisa mengerti kitab atau buku yang mereka pegang sebagai petunjuk. Jadi itu memang bermasalah memang. Saya kira demikian, Pak, persoalan
kaum Yahudi itu memang di dalam, kalaupun Al-Quran banyak sekali berbicara tentang keunggulan atau apresiasi terhadap kerja baik kaum orang Yahudi, tetapi orang Islam tidak bisa menerima. Nah, itu satu ajaran yang sangat bermasalah saya kira dalam Islam, yang mengandung kemunafikan di atas kemunafikan. Mereka tidak mempedulikan ayat Quran itu Ya, ya benar. dan membuat ayat hadits untuk dalam tanda kutip melindungi supaya jangan jangan makin berkurang atau bagaimana seperti itu. Ya, ya, ya benar. Jadi kalau kita simpulkan secara secara ringkas, kaum yang menginjak-injak Al-Quran itulah orang-orang yang melaksanakan syariat Islam. Nah, jadi itu kesimpulan saya, karena itu sudah saya lihat cara mereka menggunakan ayat kepada kejahatan memang. Dan sungguh licik. Kita perhatikan mereka bisa menjelaskan dengan begitu panjang lebar, dengan bahasan-bahasan asbabun nuzul, dengan konspirasi teori, macam-macam lah. Ujung-ujungnya bagaimana sehingga kekerasan beragama kekerasan dalam beragama itu harus jalan. harus. Ya, mungkin salah satu contoh yang saya maksud itu kalau di Al-Quran itu kan disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya, Tetapi mereka justru mengabaikan itu sama sekali dan membuat kitab-kitab tandingan seperti surat ini. Itu bagaimana menyikapi yang seperti ini nih Pak? ya, itu memang sudah bagian daripada untuk tidak menerima kalau ada butiran-butiran yang ada dalam Injil atau Taurat yang berbicara persoalan kemanusiaan, itu ditolak. Ya alasannya itu karena memang agar umat Islam tidak terpengaruh dengan dengan kitab yang lain. Kalaupun Al-Quran itu mereferensikan bahwasanya kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah bagian daripada kebenaran, atau ya kan bagian daripada pesan-pesan yang sudah mendahului sebelum adanya Al-Quran. Jadi sungguh aneh kalau secara doktrin dalam Islam itu mengklaim bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada segolongan orang tertentu. Nah, karena golongan itu tidak ada lagi sekarang, atau nabi yang dimaksud tidak ada lagi sekarang, dan golongan dia masyarakat dia tidak ada lagi sekarang, makanya kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak lagi dipakai untuk sekarang. Nah, jadi persoalannya alasan itu sangat tidak beralasan dan sangat bertentangan dengan konsep-konsep alam. Kalau memang orang Islam mengklaim bahwasanya kitab Taurat, kitab Injil itu adalah hukum Tuhan atau pemikiran-pemikiran yang datangnya dari Sang Pencipta alam, nah pemikiran itu harus bisa jalan sepanjang zaman, ya kan, sepanjang zaman dimanapun, kapanpun, dan bisa digunakan oleh siapapun. Jadi karena kenapa secara tradisi, secara doktrin Islam menolak kitab Injil, kitab Taurat, ya karena mereka menggunakan satu alasan yang mengandung konspirasi, misalkan menuduh kitab Bible atau Taurat sudah dibolak-balik atau dikotak-katik. Nah, itu satu pun yang tidak yang sangat yang sangat berdongeng. Nah, kalau mereka klaim demikian, artinya kitab Tuhan itu bisa dikotak-katik, termasuk Al-Quran. Demikian. Maksud saya gini, Pak Cakra. Contoh di Taurat itu kan dilarang membunuh. Ya. Jangan membunuh. Nah, tetapi setelah di masa Quran justru disuruh memerangi. Ya. Itu kan akhirnya harusnya mereka mengikuti kitab sebelumnya itu dilarang membunuh,
Tapi justru katanya menyempurnakan malah kebalik, kan begitu. Kebalik, benar. Malah kebalik, benar, benar. Ya, inilah satu hal yang ini ya, yang sangat rancu, yang tidak disadari oleh orang Islam.